mengajar akuntansi manajerial 2 soal dari kelas A dan kelas B juga. Kemungkinan dari kelas yang sebelah nggak akan kubahas semuanya ya, karena eh, soalnya juga banyak. Jadi aku akan mulai langsung dari kelasku dulu ya. Pertama kita akan bahas environmental cost, yaitu eh, soal yang pertama adalah di sini Verde Company melaporkan operating cost sebesar 50 juta pada bulan Desember tanggal 31 dengan cost lingkungannya sebagai berikut. Testing for contamination 700.000, inspecting product 420.000, treating toxic waste 2.100.000, obtaining ISO-nya 1.050.000, designing prosesnya 420.000, cleaning up oil spills-nya 3.675 dan sebagai berikut. Nah, di sini soalnya ini adalah prepare laporan environmental cost, lalu klasifikasikan cost-nya berdasarkan kategori cost-nya, lalu hitung eh, masing-masing cost-nya, lalu kita jadikan persentase. Tarian berlangsung. Boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Eh, biar kita tidak nunggu lama, mungkin kepada Nanda saya persilahkan. Baik, tes 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 apa suara saya terdengar? Gimana? Oke, eh biar enak aja lah ya, biar kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, seperti VC cost ini adalah biaya untuk mengurangi dampak buruk dari limbah perusahaan. Nah, jadi untuk prevention cost ini eh, di soalnya ini ada, yaitu ada obtaining ISO certification atau memperoleh sertifikat ISO, sama proses perencanaan designing proses. Nah, di sini kita tambahin aja prevention cost ditambah dengan obtaining, yaitu 1.050.000 kita tambah dengan 420.000, yaitu sebesar 1.470.000. Nah, kita eh, buat persentasenya. Persentasenya itu tiga gampang, yaitu 1.470.000 dibagi dengan operating cost-nya, total operating cost-nya, yaitu sebesar 50 juta, yaitu kita dapat 2,94%. Lanjut ke appraisal cost. Apa itu appraisal cost? Appraisal cost itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi dan menguji dampak lingkungan dari suatu produk. Nah, di sini untuk appraisal cost itu ada testing for contamination atau pengujian kontaminasi dan juga inspecting produk atau memeriksa produk. Nah, di sini testing for contamination kan 700.000 ditambah inspecting product 420.000, yaitu sebesar 1.120.000. Nah, kita persentasenya berarti 1.120.000 kita bagi dengan 50 juta dengan operating cost-nya, yaitu kita dapatkan 2,24%. Nah, lanjut ke internal failure cost. Apa itu internal failure cost? Internal failure cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan keluar, tapi lingkungan dalam perusahaan atau pabrik. Nah, ini termasuk biaya untuk menghilangkan atau mengolah limbah. Ya, karena saya manusia bukan nabi, boy. Oke, ini LPS-nya yang kita pelajarin sama satu semester, setengah semester gitu artinya. Untuk kelas aku sendiri di kelas B itu kita cukup banyak ya. Mulai dari pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, ayat 3, kemudian pasal 6, pasal 9, pasal 11, pasal 11 ayat A, pasal 17, pasal 21 sampai 29. Nah, apa dasarnya kita harus tahu ini dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang PP Nomor 7. Cepat aja ya, PPh satu kayaknya nggak usah terlalu dijelaskan terlalu detail. Teman-teman juga pasti udah kayaknya di luar kepala. Ini untuk pemotongnya, bukan pemotongnya ada kantor perwakilan organisasi internasional dan WPOP tidak kerja bebas usaha. Penambahan PH Bruto itu tolong diingat BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM. Tapi harus dibayarkan oleh perusahaan.
Kalau semisalnya dibayarkannya oleh pribadi, maka itu udah bisa menjadi tambahan. Pengurangnya itu ada biaya jabatan, itu maksimalnya 5%. Kemudian iuran pensiun, dan juga JHT yang dibayar sendiri, THT, dan jaminan pensiun bayar sendiri. Ini PTKP-nya ya teman-teman pasti udah hafal. Untuk tarifnya 17 Eds. Untuk nomor satu ini. Oke, karena nggak ada yang ngomong untuk bertanya, kita lanjut aja. Oh ya, jadi kesimpulannya di sini karena external failure cost-nya lebih besar daripada yang lain, lebih besar dari prevention cost-nya, maka bisa kita apa sih bisa kita simpulkan kalau ini menunjukkan bahwa perusahaan ini lebih banyak mengeluarkan uang untuk menangani cacat yang ditemukan setelah produk dikirim atau setelah limbah ini masuk ke lingkungan luar daripada melakukan pemeriksaan kualitas selama proses produksi. Kondisi ini bisa menjadi indikasi bahwa upaya pencegahan kualitas sebelum produk sampai ke pelanggan ini tidak optimal karena external failure-nya lebih tinggi daripada prevention cost-nya alias biaya penghindaran biaya mencegah atau mengurangi dampak buruk dari limbah atau produk yang dihasilkan oleh pabrik. Nah, lanjut ke nomor 2. Nah, di sini company environmental activities dan produk sebagai berikut. Environmental activity cost-nya itu ada 4, ada desain produk, ada test for contamination, ada treat toxic waste, sama operate pollution control equipment dengan cost sebagai berikut. Nah, ada driver data, design hours-nya, testing hours-nya, pound of waste-nya, ada machine hours-nya. Nah, lanjut ke soal. Hitung activity rates yang akan digunakan untuk environmental cost ke produk. Nah, pertama activity rates-nya itu yang pertama cost-nya kan 405. Dibagi dengan driver data design hours dari cleanser X sama cleanser Y. 9.000 tambah 4.500. Nah, di sini berarti untuk activity rate design produk 405 dibagi dengan 13.500. Dapatlah desain produknya itu $30 per design hour. Nah, lalu untuk test for contamination adalah di sini kan environmental activities cost-nya itu 720.000 ya. 720.000 kita bagikan dengan testing hours dari cleanser X dan cleanser Y. 15.750 ditambah 20.250 yaitu sebesar 36.000 kan. 720.000 dibagikan 36.000 hours berarti untuk test for contamination adalah $20 per testing hour. Nah, untuk yang ketiga adalah treat toxic waste. Nah, di soal untuk environmental cost-nya untuk treat toxic waste adalah sebesar 2.250.000. Lalu kita bagikan dengan pound of waste-nya, yaitu 1.800 ditambah 43.200. 43.200 tambah 1.800, 45.000. Berarti 2.250.000 kita bagikan dengan 45.000. Dapatlah treat toxic waste-nya itu adalah $50 per pound of waste. Lalu yang terakhir adalah operasi untuk kontrol polusi equipment. Nah, di sini di soal cost-nya itu adalah sebesar 1.800.000. Nah, kita bagikan dengan driver data dari machine hours yaitu dari cleanser X dan cleanser Y, 9.000 ditambah 171.000 adalah 180.000. Berarti 1.800.000 kita bagikan 180.000 hours, maka operate pollution control equipment kita dapatkan $10 per machine hour. Oke, ini untuk menentukan unit biaya lingkungan dan unit biaya produk dengan activity based costing. Ini untuk yang activity rates-nya. Lanjut yang nomor 2. Nomor 2 adalah determine the unit environmental and unit cost of each product using activity based costing. Nah, pertama kita cari unit environmental cost-nya. Nah, untuk cleanser X untuk cleanser X kan design hour-nya kan 9.000. 9.000 dikalikan dengan activity rates-nya tadi sudah kita hitung. 9.000 dikali 30 dapatlah 270.000. Untuk testing 15.750. Berarti 15.750 dikalikan activity rates-nya yaitu $20, maka 15.750 kita kalikan $20 yaitu sebesar 315.000.
Nah, untuk waste-nya, di sini waste-nya itu 1.800. 1.800 kita kalikan activity rates-nya yaitu $50, berarti 1.800 kita kalikan $50 per pound, yaitu mendapatkan waste-nya itu 90.000 dan pollution control-nya 9.000 dikalikan activity rates-nya $10 dapat 90.000. Nah, kita totalin total environmental cost untuk Cleanser X dapatlah 765.000. Nah, 700 enggak cukup sampai situ aja, 765.000 kita bagikan dengan unitnya. Unit produk Cleanser X itu ada 900.000. Berarti kita bagi 900.000. Jadi unit environmental cost per unitnya untuk Cleanser X adalah $0,85 per unit. Begitu juga perhitungan yang Cleanser Y. Yang Cleanser Y 4.500 dikalikan 30, 135.000. Untuk tasting yang di soal 20.250 kita kalikan 20, 405.000. Waste-nya itu 43.200 kita kalikan 50, 2.160. Dan terakhir pollution control-nya yaitu 171.000 dikalikan sini $10, yaitu sebesar 1.710.000. Nah, kita totalin total environmental cost untuk Cleanser Y dapatlah 4.410.000 dibagikan dengan cost dengan unitnya. Unit yang diproduksi Cleanser Y sama aja 900.000 juga. Berarti 4.410.000 bagi dengan 900.000 unit. Jadi untuk unit environmental cost untuk Cleanser Y per unitnya dapatlah $4,9. Nah, ini untuk environmental cost-nya. Nah, kita cari unit cost-nya. Unit cost-nya itu gampang. Jadi, di sini untuk non-environmental production cost ditambah dengan environmental cost-nya. Dibagikan dengan total unitnya. Nah, di sini yang untuk non-environmental production cost-nya yang Cleanser X kan 7.560. Ditambah dengan unit environmental cost-nya itu 765.000 dibagikan total unitnya semuanya, berarti 900.000 unit. Maka 8.325.000 dibagikan dengan 900.000 unit. Dapatlah per unitnya adalah $9,25. Lanjut kita untuk Cleanser Y. Cleanser Y di sini untuk non-environmental production cost-nya kan 14.760 dari sini, dari soal. Nah, ditambah dengan environmental cost-nya, yaitu sebesar 4.410.000. 14.670.000 ditambah 4.410.000 sebesar 19.080.000 dibagikan dengan total Cleanser Y unit produksinya 900.000. Berarti 19.080.000 kita bagikan dengan 900.000 dapatlah $21,2 per unit. Nah, ini untuk nomor 2, yaitu menghitung unit environmental dan unit cost untuk produk Cleanser X dan Cleanser Y pakai metode activity based costing. Nah, di sini adakah yang mau bertanya untuk nomor 2? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini apabila desain cost-nya itu di-increase, ditingkatin sebesar $540 dan cost of toxic waste-nya itu turun jadi 1.125.000, kita asumsikan Cleanser Y menggunakan 9.000 dari 18.000 design hours. Dan juga kita asumsikan kalau waste-nya itu dipotong 50% dan Cleanser Y responsible dari 21.375 ke 22.500 pound of toxic waste. Dan berapa cost environmental terbaru dari Cleanser Y? Nah, di sini yang diubah adalah Cleanser Y ya. Berarti Cleanser Y di sini yang diubah 9.000 dari 18.000 design hours. Berarti 9.000 dibagi 18.000 dikalikan 540.000. 540.000. Jadi setengah dikali 540.000 adalah 270.000. Nah, untuk desain produk, yang untuk yang test for contamination ini nggak ada asumsi yang diubah. Jadi sama tetap 405.000. Nih, 405.000. Lanjut, treat toxic waste-nya adalah di sini treat toxic waste-nya adalah 21.375 dari 22.500. Berarti
di sini tinggal dikalikan 50 dikalikan 2 nih $50 tuh dari sini. Dari activity rates-nya berarti $50 dikalikan dengan 21.375 karena yang diubah 21.375 jadi hasilnya 1.068.750. Dan operate pollution ini nggak berubah, asumsinya masih sama. Jadi 1.710.000. Nah, kita tambah 270.000 ditambah 405.000 ditambah 1.068.750 dan ditambah dengan 1.710.000 menghasilkan total baru environmental cost untuk cleanser Y adalah sebesar 3.345.000. Nah, oke. Untuk environmental cost nomor 3, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya bingung atau ada yang kepotong atau ada yang putus-putus, bilangin guys, maksudnya biar kalian ngerti juga. Oke, karena nggak ada yang mau bertanya, untuk environmental cost sudah selesai. Kita lanjut ke pricing decision and cost management. Aku minum dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan target costing. Bentar guys. Jadi di sini soalnya setelah conduction market research tadi, Magnificent Manufacturing mendesain untuk memproduksi interior baru, interior apa sih pintu untuk melengkapi exterior door line dengan estimasi yang baru interior baru dengan terjual target price-nya yaitu sebesar $260. Dengan target penjualan volume untuk interior pintu sebesar 20.000 unit dengan target operating income-nya yaitu sebesar 40% dari penjualan. Nah, pertama mencari estimasi sales revenue dengan cara perkalian dari target sales dikali dengan target price-nya. Target sales-nya berapa? Target penjualan unitnya 20.000 dikali dengan harga targetnya yaitu sebesar $260. Berarti $260 kita kalikan dengan 20.000 yaitu sebesar 5.200.000. Nah, ini untuk estimated sales revenue. Lalu yang kedua adalah mencari target operating income, yaitu gampang dari sales revenue yang tadi sudah kita hitung, kita kalikan dengan operating income-nya. Yang ini $40. Jadi target operating income 5.200.000 dikalikan 40%, yaitu dapatlah 2.080.000. Lalu yang ketiga adalah mencari target cost. Target cost-nya adalah sales revenue dikurangin dengan target operating income. Sales revenue di sini 5.200.000 ya, dikurangin dengan operating income-nya 2.080.000. Dapatlah target cost-nya sebesar 3.120.000. Nah, yang terakhir ada target cost per unitnya. Jadi ini per unit. Jadi 3.120.000 dibagi unit penjualan, yaitu sebesar 20.000. Jadi 3.120.000 dibagi dengan 20.000 menghasilkan target cost per unit adalah $156 per unit. Nah, oke, lanjut ke cost plus pricing. Jadi soalnya ini company menginvestasikan 2.100.000 dalam membuat commercial juicer machine atau mesin pembuat jus dengan target operating income $305.000 dan annual sales-nya adalah sebesar 7.400 mesin dengan selling price-nya dengan harga jualnya adalah $600 per mesinnya. Nah, target rate return on investment itu berapa besar untuk Crimson Company? Ya, jadi gampang. Adalah target operating income dibagikan dengan investasinya, yaitu 305.000 dibagi dengan 2.100.000 dikali 100 untuk mendapatkan target rate of return investment itu pakai persenan. Berarti 305.000 dibagikan 2.100.000 dapatlah 14,5%. Oke. Lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 5. Jadi Crimson Company dia menginvestasi yang tadi nih soal yang tadi. Oh ya ini soal tadi. Oke, jadi soalnya adalah berapa markup persentase
untuk persentase cost dari Crimson Company. Jadi perhitungannya adalah operating income dibagikan dengan cost. Cost-nya ini adalah sales dikurangin operating income. Jadi untuk mencari markup persentase dari persentase cost adalah operating income dibagikan dengan sales dikurangin operating income. Nah, operating income-nya di sini 303.000 dibagikan dengan sales dikurangin operating income. Salesnya itu 700.000 dikalikan 500.000 yaitu sebesar 3.500.000 dikurangin dengan operating income-nya 303.000. Jadi 303.000 dibagi dengan 3.197.000. Nah, karena ini markup persentase berarti dia pakai perhitungan persentase. Jadi yang kita dapatkan adalah sebesar 9,5%. Nah, untuk pricing decision ini udah selesai. Kita lanjut ke capital budgeting. Capital budgeting ini termasuk soal yang menurutku agak susah. Aku juga masih bingung. Jadi di sini dapatlah soal seperti berikut. Jadi di sini soalnya asumsi kalau Vector ini adalah organisasi dengan non-profit. Dan dia ekspektasi additional operating cash inflows-nya adalah sebesar $240.000 dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun dalam 4 tahun per tahunnya selama 4 tahun dan tahun kelima dia itu operating cash inflows-nya itu adalah sebesar $210.000 dengan net initial investment-nya sebesar 661.500. Untuk boost barunya 660.000 dan working capital, additional working capital sebesar 30.000 dikurangin dengan current disposal value dari boost lama sebesar 28.500. Nah, ini pakai 5-year useful life dengan tanpa terminal disposal value dan required rate of return-nya adalah sebesar 8%. Nah, hitung net present value-nya. Jadi di sini aku pakai kayak gini, pakai tabel sih. Di sini net initial investment-nya adalah 661.500. Terus useful life-nya adalah selama 5 tahun dengan annual cash flow-nya 240.000 dan required rate of return-nya adalah sebesar 8%. Kalau mau jadi perhitungannya kayak gini. Bentar ya guys. Pakai tabel kayak gini. Jadi ada untuk net initial investment-nya adalah 661.500. Di sini 661.500. Terus annual cash-nya ini pakai yang ini. Bentar guys. Oh jadi bingung. Aku pakai cara ini juga. Jadi untuk tahun pertama 200 yaitu 0,926 dari present value $1 yang didiscounted pada 8%. Jadi itu dapatnya di tabel ini 0,926. Nah, di sini 240.000 kita kalikan 0,926 dapatlah 220.222. Begitu juga untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima. Semuanya ini 240.000. Jadi kita masukin dikalikan dengan yang ada di tabel, dapatlah hasil berikut ini. Nah, setelah ini untuk cari net present value-nya adalah pengurangan dari 661.500 dikurangi dengan ini. Jadi dapatlah net present value yang baru, dapatlah 296.320. Oke. Nah, ini untuk net present value-nya. Yang kedua, hitung internal rate of return. Nah, di sini cara yang gampang dari ibunya itu sebenarnya kayak gini. 600 internal rate of return-nya jadi 661.500 sama dengan 240.000 F. Jadi F-nya ini adalah 2,75625. Jadi dapatnya tuh kayak gini perhitungannya. Di sini kan tabelnya untuk yang 22%, 5 tahun ya. Di sini tabel tuh 2,864. Nih. Mana sih 2,822% 5 tahun yang ini. Nah, untuk 24%
untuk yang 5 tahun adalah 2,745. Berarti otomatis untuk IRR 2,756 itu 23% lah. 23% karena di antara 22 sama 24. Nah, untuk pencari perhitungan lebih tepatnya itu adalah dari sini. 22% ke IRR 2,864 ke 2,756 ini bedanya 0,108. Lalu untuk yang untuk apa sih bandingan dari 2,864 ke 2,745 adalah 0,119. Jadi tinggal pakai rumus ini, 22% ditambah 0,108 dibagikan 0,119 dikalikan dengan 2%. Dapatlah 23,82%. Jadi untuk IRR-nya adalah sebesar 23,82%. Ini aku jawabannya adalah 23,0493. Mendekatilah. Nah, yang ketiga adalah untuk mencari payback period. Jadi payback period adalah rumusnya itu tinggal initial investment dibagikan dengan annual cash inflow. Initial investment-nya di sini adalah 661.500 dengan operating cash inflows-nya adalah sebesar 240.000. Jadi 661.500 dibagikan dengan 240.000 dapatlah untuk payback period-nya adalah selama 2,76 tahun. Nah, yang terakhir adalah mencari accrual accounting rate of return. Nah, di sini pertama kita cari average operating income-nya yaitu 510.000. 510.000 dibagikan dengan 5 tahun. 5 tahun karena di sini useful life-nya adalah sebesar 5 tahun. Jadi sebesar 102.000. Berarti untuk accrual accounting rate of return tinggal dibagikan dari average annual accounting profit dibagikan dengan initial investment-nya. Nah, average annual accounting profit kan tadi udah kita dapetin yaitu sebesar 102.000 dibagikan dengan initial investment-nya. Initial investment di soal itu adalah sebesar 661.500. Maka untuk mendapatkan accrual accounting rate of return atau AARR yaitu sebesar 15,42%. Oke. Nah, untuk soal capital budgeting apakah ada pertanyaan? Dav, izin bertanya, Dav. Boleh ada. Dav, Boleh. ini yang net present value yang harus 0 itu gimana cara ngitungnya ya? Yang presentasenya gua tadi lupa perhatiin. Yang mana? Yang ini ya? Yang tadi yang harus dienolin. Nah, yang itu tuh. Yang IRR ini berapa gitu. Jujur. Hitung rate 23%-nya tuh gimana? Kan pakai tabel tuh. Oh iya, aku lebih ngertinya yang nggak pakai tabel dah. Jadi aku jelasin yang nggak pakai tabel ya. Boleh. Oke. Kemarin sih dari ibu dosen ngejelasinnya kayak gini sih. Kayak tadi kan IRR kan sama dengan 661.500 sama dengan 240. Berarti di sini net initial investment sama dengan annual cash flow-nya itu berapa F gitu. Nah, dapatlah F-nya ini sebesar 2,756 karena 661.500 dibagikan dengan 240.000 kan. Sama kayak perhitungan kayak gini lah. Nanti perhitungan juga kayak gini gitu. Dapatlah 2,75625. Nah, IRR-nya ini berapa persen dari berapa persen dapatlah 2,75625. Nah, di sini kita cari di tabelnya. Di tabelnya untuk yang useful life-nya 5 tahun. Nah, 5 tahun di sini yang 2,756 tuh yang 5 tahun tuh yang paling dekat adalah yang 23%. Karena 24% itu kan 2,745. Terus yang 22% ini 2,86. Berarti untuk yang 2,756 yang mendekati itu 23%. Sebenarnya kalau mau hitung 23% sebenarnya udah benar. Tapi kalau mau cari lebih tepatnya, dia pakai rumus kayak gini sih katanya. Jadi 22% alias dari persenan sebelumnya, yang ini 22%. Karena kan dapetnya kan 23 ya. 22% ditambah dengan jarak dari 22% sama IRR ini berapa?
2,864 dikurangin dengan 2,756. Dapatlah 0,108. Nah, masuklah di atas. Nah, dibagikan dengan jarak antara 22% sama 24%. Dapatlah 0,119. Berarti per 0,119 dikalikan 2%. 22 ke 24. Dapatlah 23,82. Nanti kalau misalnya soalnya mirip-mirip kayak gini, misalnya IRR. IRR-nya ini 650.000. Sama dengan dari apa sih? Dari annual cash flow-nya misalnya berapa ya? 210.000. Coba. Berarti ini berarti 650.000. Bentar, kalkulator. 650.000 dibagikan dengan 210.000. Dapatlah 3,0952 untuk misalnya 7 years. Ya, untuk 9 tahun. 7 tahun untuk 7. Di sini yang mendekati 3,09 untuk 7 tahun berapa persen? Jangan 7 tahun lah. 6 tahun deh biar gampang. 6 years 3,952. 23%. 6. Iya, 23%. 23%. Berarti ini 22%. Terus di sini 23%. IRN-nya 23%. 24%. Sama kayak tadi sih sudah 24%. Berarti dua-duanya ini untuk ini astagfirullah buat aku 3,167. Ini 3,167 untuk 24%-nya ini berarti 24 6 tahun 3,20. Jadi di sini sama aja 22% ditambah. Dap, mau nanya dong, Dap. Iya, boleh Ramadi. Iya, kenapa? Tadi yang 24% tuh dia yang mana, Dap? Di mute tuh. Dap, kalau ini misalnya langsung ke 23% apa bisa? Nggak usah dihitung selisih. Dap, sorry Dap, itu masih limit Dap. Dap, mikrofonnya Dap kalau mau ngomong. Oh iya, maaf. Sebenarnya untuk langsung 23% sebenarnya benar. Tapi kalau mau cari yang komaannya lebih tepat, biasanya pakai rumus gini. Tapi kalau misalnya eh udah dapet nih F-nya 3,0952, sebenarnya untuk 23% sebenarnya udah benar aja gitu. Jadi misalnya nih kasusnya dia IRR-nya nih 15%. Jadi dia harus Iya, dibandingin antara 14% ke 15% sama 14% ke 16%. Atas bawah gitu. iya, benar. Terus nanti Itu dibagi rumusnya. dikali sama jarak dari pasti 2% berarti ya kalau kayak gitu. Iya, 2% tetap. Oke, sip sip. Thank you dah. Oke. Dap, Nah, Dap, Dap. iya Ya, Ramadi. Mau tanya apa? berarti kalau dapat 0,108 itu Iya, dari 2864 dikurang 2,756. iya. Terus kalau buat 0,19 dari Dari 2,864 dikurangin dengan 2,745. berarti kalau buat nyari yang atasnya itu
persentase dikurang sama hasil dari IRR ini ya, yang 661.500 dikurang 240 itu ya. Iya, benar. Hah? Yang mana maksudnya? Yang Apa? 2756. Oh, 2756 tuh dari soal ini yang atas. Kan di sini eh diketahui kan initial investmentnya 661.500 kan. Untuk annual cash-nya 240.000. Berarti IRR-nya itu berarti dibagikan dari net initial investment dibagikan dengan annual cash flow-nya untuk mencari persentase dari IRR-nya. Paham nggak? Daf, boleh lihat ke ininya nggak, Daf? Ke yang F-nya, pencet F-nya boleh nggak, Daf? Maksudnya Yang bawahnya, yang koma. bawahnya. Hah? Berarti 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 661.500 dibagi 240 ya, Daf? Iya, 661.500. Iya, karena IRR kan tadi aku jelasin dari pembagian dari net initial investment dibagikan dengan annual cash flow-nya untuk mencari persentase dari ini apa IRR-nya. Nah, dapatlah IR-nya itu persentasenya itu sebesar 2,756. Nah, berapa persen nih dari 2,756-nya ini? Nah, dicaralah di tabelnya ini. Nah, di sini di tabelnya kan pakai apa annual life-nya kan adalah sebesar 5 tahun ya. Berarti carilah di bagian tabel 5 tahun. Nah, 5 tahun yang dekat 2,756 kan antara 24 sama 22 ya. Iya. Karena di karena 24 ini 2,745 terus berarti otomatis di sini kan makin lama makin berkurang ya. Berarti otomatis di 23% gitu di. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Di sini sebenarnya berarti di sini kan misalnya eh net initial investment-nya aku buat contoh baru 650.000 ya. Terus apalagi annual cash flow-nya adalah sebesar 210.000. Nah, berarti dapatlah 650.000 dibagikan dengan annual cash flow-nya 210 3,09. Sebenarnya ini salah. Berarti ini di sini kan selama 6 tahun ya. 6 tahun 1 2 3 4 5 6. Di sini paling mendekati adalah 23 ya. Berarti antara 23 dan 25. 23% dan 25%. Nah, 23 itu 3,092 dan di sini 92. Oh, berarti 2 21 dan 23. Astagfirullah. 21% sama 23%. Karena makin ke sini makin kecil kan berarti. 21% ini dapatnya 3,245. Di sini 3,092. Nah, berarti rumusnya di sini berarti 21% ditambah dari di sini 3,0952 ya. Yep. 30,95 lah. Di sini berarti 21% ke 3,245 dikurangin dengan 3,095. 3,245 dikurangin dengan 3,095. Berarti 0,15. Berarti ditambah dengan 0,15 dibagikan dengan di sini 3,245 dikurangin dengan 3,092. Dapatlah 0,153 bagi 0,153 dikalikan dengan 2%. Nah, berarti 21%
ditambah dengan 0,15, 0,15 dibagi dengan 0,153, 0,98. Berarti tambah dikalikan. Dapatlah 23,8. Dap, izin 22,8. bertanya, Dap. Ya, Ini mau make sure aja sih. ya boleh. Nih, kan yang contoh baru ini kan nilai F-nya itu mendekati 23% ya. Ya, Nah, itu nyari atas sama bawahnya itu kenapa nggak 22% sama 24%, malah 21 ke 23. Itu harus menurun gitu nilainya. 324, 309, 3092 harus kayak gitu. enggak ada. Jadi gini, dari soal contoh soalnya kan di sini kan yang IRR kan 2,756 ya. 2,756 ini berarti di sini kan 5 tahun. Di sini berarti di sini kan kalau misalnya kalau paling mendekati kan 2,745 ya. 2,745 berarti harus ke bawah. Berarti di antara 2,689 ke 2,745. Sedangkan di sini kan 2,756. Berarti di antara 23 sama 24 kan, Dak? Oh, jadi dia nyari antaranya ya, antara Ya, terdekatnya. antaranya. Karena kalau misalnya dari 24, berarti 2,745 ke 2,689. Berarti nggak bisa dong, nggak masuk dong 2,756. Berarti Makanya di sini, fokusnya itu ke yang koma-komanya kan, bukan yang persen-persennya. iya, ke koma-komanya. Oke, thank you, Dap. Jadi yang dilihat di sini kayak 24% tuh paling puncaknya, paling tingginya 2,745 ada. Berarti 2,756 berarti harus naik lagi dong 23% karena 23% tuh antara 2,803 ke 2,745 gitu dah. Paham nggak? Karena nilai tertingginya yang untuk 24% adalah 2,745. Jadi otomatis 2,756 nggak masuk kan karena lebih tinggi nilainya. Paham nggak? Iya, kan 2756 tuh di antara 24, Antara 23 sama 2745, 24. 2745. Nah, kenapa nggak 23%? Kan 2803 itu di atas 2756. Iya, Berarti di antara benar. dua Maksudnya tiga dan 24. untuk misalnya kalau kalian jawab nih, kalau ada soal kayak gini, kamu jawab 23% sebenarnya udah benar gitu loh. Tapi kemarin dosennya kayak nyari persenannya yang paling tepat berapa pakai kopanya gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu ada soal kayak gini, misalnya IR-nya tuh udah 2,756, terus yang paling mendekati itu 23%. Kamu jawab 23%, udah benar sih. Itu loh. Iya, maksud gua kan tadi kita nyari antara kan. Ya. Nah, kan 2756 tuh di antara 23% dan 24%. Kenapa di situ Ya. 22% ngambil lebih jauh gitu? Hah, yang mana? Oh, Yang 2756. yang ini. Ini Iya, kayak kenapa nggak mau kenapa ya, 22% gini? Iya berarti iya padahal kan enggak. apa? Ya mau cari cari persenan tepatnya itu pakai rumus itu kayak gini dah. Gitu loh. Kayak antara 22 sampai 24 karena kan yang difokusin kan di 23%-an ya. Enggak tahu sih rumusnya sih kayak gitu dari dosennya. Nilai tengah tahu nggak? Ingat kemarin dia nggak nilai tengah. So untuk capital budgeting aku kurang paham. Tapi kayak kemarin mendengarkan dari dosennya aku ya kayak oh sebenarnya rumus itu kayak gini, jadi kayak aku ikutin aja gitu. Tapi kalau misalnya mau jawab 2-3% juga sebenarnya bener-bener aja gitu loh. eh, eh, Aduh, gimana dak?
Maksudnya bingungnya tuh yang mana? Yang 22%-nya kenapa ada 22%-annya ini? Iya, maksudnya kan kalau di antara nih, Hmm, 2756 itu kan di antara 2745 dan 2803, ya. 23 dan 24%. Nah, kenapa itu nggak 23% IRR dan 24% gitu? Kenapa jauh banget ke 22%? Itu sih Dav yang bingung gua. Bentar ya. Apa kalau memang rumusnya harus lengka dua? Ya, apa emang rumusnya atau emang gimana? Bentar dulu ya, Dak. Bentar. Kayaknya bukan kayaknya ya. Kayak bukan. Jadi emang rumusnya tuh kayak emang perbandingan misalnya dari misalnya 23% ya paling mendekati ya. Mungkin untuk mencari rumusnya mungkin karena ada kayak harus di antara 22 sampai 24 gitu. Tapi kalau misalnya aku hitung lagi ya, kalau misalnya IRR 23 misalnya pakai perbandingan 23 sama 24, kayaknya untuk mencari hasil ini kayaknya nggak dapat. Jadi harus di antara 22 sampai 24 karena IRR-nya kan 23 gitu. Coba kalau kalian hitung sendiri, coba kalau misalnya perbandingannya kayak gini gitu, tapi cuman 23 sama 24 gitu. Kayaknya nggak bakal ketemu gitu. Jadi mungkin dari rumusananya mungkin kayak kayak gini gitu. Semoga menjawab ya. Berarti 2756 ini lebih dekat ke 23%. Iya, Nah, pertanyaan lagi nih. Kenapa 2756 ini nggak lebih dekat ke 24%? Kan 2745 tuh. Jadi karena nanti dia di antara 25 dan di antara 23 kan? 25 23. Enggak, karena 24% nominal paling tingginya 2,745. Oh, Ya, nominal paling tinggi. tertingginya tuh 2,745 gitu. Oh, nominal paling tinggi ya. Ya, Oke, oke. Oke, dah, makasih ya. Maaf merepotkan. aman. Kayak tadi 23 ke 24 berarti kan 2,803 ke 2,745. Karena 23% tuh paling tinggi 2,803. Misalnya kalau misalnya IRR-nya itu 2,810 gitu. Karena 23% paling tinggi IR apa di tabelnya itu 2,803, berarti dia masuknya ke 22%, bukan ke 23%. Walaupun mendekati gitu. Gitu sih, dah. Setauku ya. Oke, Dav. Thank you banget. Oke. Karena soal dari kelas saya sudah selesai, saya akan membahas kelas yang kelas sebelah. Saya karena kelas sebelah ini ada 40 soal, aku akan membahas beberapa saja. Karena saya nggak sanggup untuk semuanya. Jadi di sini, sebenarnya aku bingung apakah kelas soal dari Pak Dahlan ya, soal ini bakal keluar. Aku nggak tahu, tapi pelajarannya kita belajar. Jadi di sini chapter aku akan bahas 3 chapter. Pertama chapter 12 tentang strategi balance score dan strategic profitability analysis. Nah, di sini soalnya Arsenik menyajikan data berikut untuk tahun 2014 sampai 2015 seperti ini. Ada unit yang dijual, harga jual, bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung, kapasitas produk, total biaya konversi per unit kapasitas, dan sebagainya berikut. Nah, di sini Arsenik ini nggak produksi unit yang cacat, produk yang cacat, tetapi dia mengurangi penggunaan bahan baku langsung per unit XT15, unit XT15 yang dibuat. Nah, biaya konversi produksi ini setiap tahun bergantung pada kapasitas produksi yang ditentukan dalam hal unit yang diproduksi. Biaya penjualan dan layanan pelanggan bergantung
pada jumlah pelanggan yang harus didukung oleh fungsi pelayanan dan layanan. Arsenik memiliki 140 pelanggan pada tahun 2014 dan 145 pelanggan pada tahun 2015. Nah, di sini cari operating income-nya pada tahun 2014. Nah, di sini rumus operating income adalah pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional atau cost-nya. Nah, di sini kita cari cost-nya dulu. Total cost-nya adalah dari direct material yaitu sebesar $50 dikalikan dengan 150.000. Bahan baku langsung dikalikan dengan biaya bahan baku langsung per kaki persegi, yaitu 150.000 dikalikan 50.000. Lalu kita tambahkan dengan manufacturing cost. Manufacturing cost adalah sebesar kapasitas produksi dalam unit dikalikan dengan biaya konversi per unit. Jadi 2.500 dikalikan dengan 100. Lalu ditambah dengan selling and customer service cost, yaitu 15.000 biaya penjualan dan layanan per pelanggan dikalikan dengan kapasitas penjualan dan layanan pelanggan pada tahun 2014. Dapatlah 15.000 dikalikan dengan 150.000. Dengan total cost-nya penjumlahan ini adalah 16 juta. Berarti operating income-nya selling price-nya adalah $500 dikalikan dengan 50.000. Di sini $500 dikalikan dengan 50.000, dapatlah 25 juta. Dikurangin dengan 16 juta, dapatlah operating income pada tahun 2014 adalah sebesar 9 juta. Ini masih kayak soal sebelumnya deh, pernah kita kerjain operating income tuh. Nah, untuk tahun 2015 sama kayak yang soal atas, tapi ini untuk tahun 2015. Jadi kalian bisa lihat soalnya nanti aku kirim. Jadi $55 dikalikan dengan 153.750 ditambah dengan manufacturing cost-nya 110 dikalikan 62.500 ditambah dengan selling and customer service cost-nya 15.625 dikalikan dengan $150. 150 orang. Jadi hasilnya untuk total cost-nya adalah 17.675.000. Berarti untuk operating income-nya di sini 52.500 unit yang dijual dikalikan dengan harga jualnya 550. Berarti $550 dikalikan dengan 52.500. Hasilnya itu sebesar 28.875.000 dikurangi dengan 17.675.000. Hasilnya adalah 11.200.000. Jadi jawabannya B. Nah, berapa perubahan operating income dari 2014 sama ke 2015? Nah, ini tinggal pengurangan aja. Jadi 2014 berapa? 9 juta. Untuk 2015 11.200.000. Berarti 11.200.000 dikurangin 9 juta dapatlah 2.200.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini nomor 31 gampang. Lanjut ke nomor 32. Di sini pertanyaannya, berapa revenue effect of the growth component? Nah, jadi revenue effect of the growth component ini adalah mengacu pada dampak peningkatan revenue atau penghasilan penjualan yang berasal dari pertumbuhan bisnis. Jadi, untuk cari revenue effect of the growth component adalah untuk carinya itu unit produce and sold-nya pada tahun 2015 dikurangin dengan tahun 2014. Lalu kita kalikan dengan selling price-nya tahun 2014. Jadi di sini nomor 32. Wait. Di sini kan unit produce and sold-nya itu kan 52.500 ya tahun 2015 dikurangin dengan tahun 2014. Jadi 52.500 dikurangin 50.000 dikalikan dengan harga jual tahun 2014. Jadi di sini 52.500 dikurangin dengan 50.000 itu kan hasilnya 2.500 ya. Dikalikan dengan selling price tahun 2014 sebesar $500 menghasilkan 1.250.000 favorable. Kenapa favorable? Karena penjualan yang dijual pada tahun 2015 ada peningkatan daripada tahun 2014. Jadi makanya favorable alias menguntungkan. Nah, lanjut ke nomor
ini yang terakhir nomor 33 untuk yang chapter 12. Nah, di sini berapa cost effect dari cost effect growth component. Nah, cost effect of the growth component ini mengacu pada dampak biaya yang terkait dengan proses pertumbuhan bisnis. Jadi, untuk mencarinya adalah pertama kita cari unit input yang di required dari produksi tahun 2015, unit input yang dibutuhkan untuk produksi output 2015 di tahun 2014. Jadi caranya adalah 150.000 dibagikan dengan 50.000, dua apa? Jadi 2014 direct material, bentar. Direct material di sini 150.000 dibagikan dengan unit yang dijual 50.000. 150.000 dibagikan dengan 50.000 itu 3.000 ya? 3 dikalikan dengan 2015 unit sold. Nih, mana soalnya? Aduh, bingung banget. Nah, nih. 150.000 ini adalah direct material tahun 2014 dibagi dengan unit sold tahun 2014 lalu dikalikan dengan unit sold tahun 2015. Jadi 150.000 dibagikan dengan 50.000 itu kan kali 3 ya hasilnya. 3 dikalikan dengan 52.500 dapatlah 157.500. Nah, ini adalah unit input yang dibutuhkan untuk produksi output 2015 di tahun 2014. Nah, setelah itu kita cari cost effect dari growth for direct materials, yaitu 157.500 dikurangin dengan direct materials 150.000 dikalikan dengan direct material cost-nya $50. Direct material cost-nya di sini $50. Nih, di tahun 2014. Jadi 157.500 dikurangin 150.000 itu kan hasilnya 7.500. Nah, dikalikan dengan $50 yaitu dapatnya 375.000 unfavorable. Kenapa unfavorable alias tidak untung? Berarti dia menandakan inefisiensi alias perusahaan ini terlalu banyak menggunakan bahan untuk menghasilkan output barang perusahaan. Nah, lanjut, untuk itu kita cari cost effect of growth for conversion cost. Nah, di sini adalah kapasitas produksi untuk 2014 dan dikurangin dengan 2015. Itu kan hasilnya 0 ya. Berarti 62.500 dikurangin 62.500 kan 0. Di sini 0. Lalu untuk cost effect growth for selling and customer service cost untuk bagian customer atau pelanggan di sini juga 0. Alias pengurangannya habis 150 dikurangi 150, 0. Berarti untuk mencari cost effect-nya itu tinggal tambahin aja semuanya. Untuk tambahin cost effect growth for direct material, conversion cost sama for selling and customer service cost. 375.000 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 375.000 unfavorable. Oke. Ini untuk chapter 12. Kita lanjut ke chapter 19. Chapter 19 gak usah kita bahas karena aku masih bingung. Lanjut ke chapter 21 aja. Chapter 21 ini tentang capital budgeting sama cost analysis. Nah, di sini ada tabel present value interest factor of $1 per period. Ini tabel 2. Jadi di sini soalnya pertama adalah Defense Cleaners telah mempertimbangkan untuk membeli mesin dry cleaning industri. Mesin yang ada masih dapat dioperasikan selama 3 tahun dan akan memiliki harga jual 0. Nah, jika mesin dijual sekarang, mesin ini bisa dijual dengan harga 100.000. Jadi kalau misalnya barang lama perusahaan ini dijual sekarang, maka dapat untung maka dapat duit 100.000. Tapi kalau misalnya mau nunggu 3 tahun lagi, maka itu udah habis. Jadi kayak dapat dioperasikan selama 3 tahun dengan dan akan memiliki harga jual 0 setelah 3 tahunnya itu. Nah, mesin barunya itu sebesar 350.000 dan investasi tunai tambahan untuk modal kerja sebesar 100.000. Nah, mesin baru tersebut akan mengurangi jumlah
waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mencuci pakaian dan akan menurunkan biaya tenaga kerja. Investasi akan diharapkan untuk menghasilkan arus kas masuk tambahan sebesar 110.000 selama tahun pertama akuisisi dan 250.000 untuk setiap penggunaan tambahan. Mesin baru tersebut memiliki masa pakai 3 tahun dan nilai jual 0. Arus kas ini umumnya akan terjadi sepanjang tahun dan diakui pada akhir setiap tahun. Nah, berapa nilai bersih sekarang dari investasi tersebut dengan asumsi tingkat pengembalian yang dibutuhkan adalah 10%. Jadi di sini 10% ya. Apakah perusahaan ingin membeli mesin baru tersebut? Nah, di sini kita lihat. Misalnya di tahun ini, dia kan dapat kalau misalnya dijual sekarang kan 100.000 ya. Dikurangin kalau mau misalnya beli mesin baru 350.000, berarti 100.000 dikurangin 350.000 dikurangin dengan modal kerja sebesar 100.000 dikalikan dengan 100, dapatlah minus 350.000. Nah, ini untuk tahun sekarang. Untuk tahun pertama selanjutnya setelah beli mesin baru, di sini kan menghasilkan arus kas masuk sebesar 110.000 dikalikan dengan present value interest factor-nya ini. Berarti 10% selama periode 1 tahun. Di sini 10% 1 tahun 0,909. Berarti 110.000 dikalikan dengan 0,909. Dapatlah 90.990. Ini untuk tahun pertama. Di sini kan 3 tahun ya mesin barunya. Nah, tahun kedua, setelah ini untuk selama tahun pertama akuisisi dan untuk setiap penggunaan tambahan. Jadi untuk selanjutnya itu 250.000. Tahun pertama tetap 110.000. Jadi tahun kedua, tahun ketiga 250. Nah, di sini 250 $10 untuk tahun kedua. 10% untuk tahun kedua. Di sini 10% untuk tahun kedua, di sini adalah 0,826. Berarti 250.000 dikalikan dengan 0,826 mendapatkan 206.500. Tahun ketiga juga sama, tetap 250.000. Tapi di sini kita lihat present value interest-nya tetap di 10% di tahun ketiga 0,751. Berarti 250.000 dikalikan dengan 0,751. Hasilnya 187.750. Maka net present value-nya totalnya ini adalah pengurangan 350.000 minus 350 ditambah 99.990 ditambah dengan 206.500 ditambah dengan 187.750. Maka kita dapat net present value-nya adalah 144.240. Nah, karena untung, karena karena nggak ada kerugian yang dia alami dari perusahaan ini, maka perusahaan ini membeli mesin baru. Iya, karena investasinya besar. Nilai bersih sekarang dari investasinya ini perusahaan bisa membeli mesin baru di net present value-nya adalah sebesar 144.240. Bentar ya, ada telepon.
Oke, maaf. Tadi habis ada telepon. Kita lanjut ya. Jadi di sini soal yang ini sama, tapi di sini tingkat pengembalian yang dibutuhkan adalah 20%. Apakah perusahaan ingin membeli mesin baru? Jadi di sini pakai yang 20%. Di sini untuk tahun pertama 0,833, tahun kedua 0,694, dan tahun ketiga adalah 0,579. Nah, di sini kayak gini perhitungannya. Sama aja kayak yang tadi, tapi ini diubah aja 0,833, 0,694, dan 0,579. Nah, kan net present value untuk 20% adalah 59880. Ya, maka dia akan membeli mesin baru tersebut di tingkat pengembalian yang dibutuhkan 20%. Oke. Ini kita skip aja karena soalnya sama, tipenya sama. Kalian tinggal ngerjain yang sama seperti di atas. Mas, yang tadi 3 tahun, kalau yang ini 5 tahun, dan soalnya tipikal sama. Oke, ini terakhir, chapter 22. Nah, di sini tentang manajemen control system, transfer pricing, dan multinational consideration. Di sini, Axelia Corporation punya 2 divisi, yaitu pemurnian dan ekstraksi. Produk utamanya adalah minyak, oil. Biaya masing-masing divisi terkait ada ekstraksi, ada divisi pemurnian. Biaya variabelnya $7, untuk biaya tetapnya $5. Untuk pemurnian, biaya variabelnya $28 dan biaya tetapnya sebesar $32. Nah, di sini divisi pemurnian telah beroperasi pada kapasitas 40.000 barel per hari dan biasanya membeli 25.000 barel minyak dari divisi ekstraksi dan 15.000 barel dari pemasok lain dengan harga $60 per barel. Nah, di sini berapa harga transfer barel dari divisi ekstraksi ke pemurnian dengan asumsi metode untuk memberi nilai pada setiap barel minyak adalah $180 dari biaya variabel. Ini dari ekstraksi ke pemurnian. Berarti hitungnya adalah bagian ekstraksi. Memberi nilai dari 180% dari biaya variabel. Berarti tinggal 180% dikalikan dengan $7. Yaitu $180 kan, $180. 180% adalah 180 dibagikan dengan 100. Berarti 1,8. 1,8 kita kalikan dengan $7. Hasilnya adalah 12,6. Jadi harga transfer per barelnya dari divisi ekstrak ke divisi pemurnian untuk barel minyak dengan biaya variabel adalah 12,6. Lanjut ke nomor 6. Berapa harga transfer barel dari divisi ekstrak ke pemurnian dengan asumsi metode yang digunakan untuk menentukan nilai setiap barel minyak adalah $110 dari biaya tetap. Ini pakai yang biaya tetap, berarti 110 dikalikan dengan biaya tetapnya. Biaya penuh. Biaya penuh berarti biaya variabel sama biaya tetap ditambah. 7 ditambah 5, 12. Berarti $110 dikalikan dengan $12. Biaya penuh itu adalah biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 1,1 dikalikan dengan $12, hasilnya adalah $13,2. Lalu, nomor terakhir. Di sini misalnya asumsi 200 barel ditransfer dari divisi ekstraksi ke pemurnian dengan harga transfer $18 per barel. Divisi pemurnian menjual 200 barel tersebut dengan harga $120.000 per barel kepada pelanggan. Berapa pendapatan operasional kedua divisi tersebut secara keseluruhan? Nah, revenue itu kan berarti dia penjualan. Berarti dia menjual ke pelanggan. Berarti 200 barel kita kalikan dengan 120. Dapatlah 24.000. Nah, cost-nya ini tinggal ditambahin aja cost semuanya dari biaya variabel, tetap, dari ekstraksi sama pemurnian. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 28, 40. 40 tambah 32, 72. 72 dikalikan dengan menjual 200 barel, yaitu 72 dikali 200, cost-nya adalah 14.400. Maka 24.000 dikurang revenue dikurangin cost, menghasilkan operating income, yaitu 24.000 dikurangin dengan cost-nya 14.400, maka operating cost-nya adalah 9.600. Nah, oke, ini untuk soal dari kelas sebelah. Karena soalnya ini banyak, ada banyak berapa soal? Dari 4 chapter, kayak ada sekitar 30 soal, maka saya akan bahas cuma 11 soal aja, tapi itu udah mencakup untuk 3 bab. Oke.
karena udah jam 9 dan yang datang tinggal dikit. Oke. Oke, dari aku terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan karena aku baru nyiapin hari ini banget, baru belajar hari ini banget, jadi kurang persiapan mateng dan juga kurang materi, kurang pemahaman. Jadi mohon maaf jika misalnya ada yang bingung, bisa ditanyakan di Japri. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Daka. Thank you, thank you, thank you. Thank you ya Dava kata Rusdi ini. Thank you Dava kata Reja. On cam dulu Ya. kita, on cam dulu. Mau dokum, on cam dulu, on cam dulu. Kan, kan. Nih, on cam ya si Rusdi. Oh iya, on cam, on cam. Anjir Nah, lagi gue pacaran, nyalain. cowok. On cam, On cam, on SS cam. gimana caranya, SS? Mana sih? Coba. Oke, guys. Gini guys, gini Bentar, guys. bentar. Kayaknya gini guys, kayaknya. Aduh. Bentar. Gini guys, kayaknya ya. Gimana sih? Gak bisa lah. Nah, lu jangan pakai blur lah, Reja. Jangan blur, Ja. Jangan di blur. Jangan blur. Bentar. Duh lama banget kok ini. Nah, halo. Ayo, ganti. Yo, mana Rusdi? Mana Rusdi? Terus gaya terus lu. Ah, lu nggak gaya terus. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Gaya ini, gaya cium Rusdi, coba. Gimana anjir, gimana? Mulutnya cium Rusdi, gaya cium Rusdi, coba. Ih, apa sih? Bodoh aja gaya apa sih anjir. Mati anjing lagi. Langsung puas, Cok. Ya udah. Thank you, Dap. Thank you, Dap. Makasih, Dap. Dap, thank you, Dap. Halo, makasih semua. Thank you. Boleh live guys, Let's go. Gua Tapi bisa apa anjir? misalnya nggak ada tapi